Did I frighten you? Assalamualaikum. Hai, apa kabar kalian semuanya? Lagi-lagi seperti biasa, hilang dan muncul lagi. Oke, sekarang kita bahas tentang sebuah film yang jadi kontroversi. Lagi-lagi kita ngomongin soal Disney yang tampaknya belum lelah mengaduk-aduk katalog klasik mereka demi mengejar pundi-pundi nostalgia. Dan kali ini korban terbarunya adalah Snow White. Sebagai bagian dari tren remake live action ala Disney yang lebih sering gagal daripada sukses, Snow White yang dirilis tahun 2025 ini datang dengan janji-janji yang besar kayak pemerintah kita. Penceritaan yang lebih berani, tokoh utama yang lebih mandiri, dan dunia fantasi yang jauh lebih hidup. Kenyataannya, film ini lebih mirip parodi dari kisah aslinya dan bukan dalam arti yang bagus. Plotnya masih mengikuti garis besar film aslinya, dengan beberapa inovasi yang malah bikin film ini terasa seperti Robin Hood yang tersesat ke dunia dongeng. Kita masih punya satu ratu jahat yang diperankan Gal Gadot, yang terobsesi dengan kecantikannya dan pengen menyingkirkan Snow White yang diperankan Rachel Zegler, setelah cermin ajaib yang disuarakan oleh Patrick Page yang menyebut kalau sang putri lebih fair darinya. Namun disinilah masalahnya, film ini lebih tertarik jadiin Snow White sebagai simbol perlawanan sosial daripada benar-benar menggali esensi karakter klasiknya. Setelah kabur dari istana, itu si Snow White tidak hanya bersembunyi di rumah para kurcaci, dia malah berubah menjadi pemimpin perlawanan terhadap kediktatoran sang ratu. Alah, konsep ini terdengar ambisius, tapi eksekusinya terasa dipaksakan dan tidak konsisten. Tiba-tiba kita bukan hanya menonton ulang dongeng klasik, tapi juga menyaksikan campuran Robin Hood dan The Hunger Games yang kehilangan arah. Penulisan karakter Snow White ini pengen mandiri, pengen revolusioner gitu, malah membuatnya jadi kehilangan daya tarik yang begitu khas sebagai protagonis di dalam dongengnya sendiri. Bukannya beradaptasi dengan dunia sekitarnya atau menemukan kekuatan lain gitu loh. Nah, si Snow White ini malah terasa seperti karakter yang ditarik dari naskah film lain, kemudian dipaksakan masuk ke dalam kisah yang baru ini. Ditambah lagi, plot pemberontakan yang diangkat tidak punya bobot yang cukup benar-benar terasa mendebarkan. Alih-alih bikin konfliknya jadi matang, malah film ini lebih sibuk mencoba terlihat modern tanpa benar-benar punya substansi. Dan ngomong-ngomong soal kurcaci, salah satu keputusan paling membingungkan dalam film ini adalah cara Disney menangani kurcacinya. Alih-alih menggunakan aktor nyata seperti yang mereka lakukan di The Lord of the Rings lah, atau Willow lah, atau film-film lain lah, mereka justru memilih membuat kurcaci CGI yang terlihat seperti karakter dalam video game. Parahnya, Dopsy, si kurcaci paling ikonik, entah gimana malah mirip si Alfred. Bayangkan, melihat wajah aneh selama 2 jam. Selamat, imajinasimu kini telah rusak selamanya. Dan lebih membingungkan lagi, ada karakter bandit di film ini yang diperankan oleh aktor sungguhan. Dan jadi kenapa kurcaci harus CGI? Kenapa? Jawabannya entah. Disney kayaknya megang prinsip kalau bisa dibuat CGI jelek, ya kenapa harus pakai practical effect yang bagus? Ketika Rachel Zegler pertama kali diumumkan sebagai Snow White, waduh, internet tuh meledak dengan banyak banget kritik. Orang-orang mencemooh pemilihannya, skeptis terhadap perubahan karakter, dan mempertanyakan apakah nih orang bisa nggak menangani peran ini. Bahkan pernyataan si Zegler dalam wawancara tentang bagaimana versi baru Snow White tidak akan lagi menunggu pangeran semakin memperburuk reaksi publik. Nah ini, pas filmnya dirilis banyak yang harus menelan kembali omongan mereka karena si Zegler ternyata menjadi salah satu aspek terbaik di film Snow White 2025 ini. Aktingnya solid, nyanyiannya merdu, memukau, dan dia berhasil ngebawa karisma yang cukup untuk membuat karakternya tetap menarik. Meskipun ya emang naskahnya sendiri tidak ngasih banyak ruang untuk Snow White ini bisa berkembang sebagai karakter. Dan Zegler sebagai faktanya kalau dia berhasil menyuntikkan kehidupan di dalam karakternya itu. Ada satu hal yang mungkin bisa jadi pertimbangan kalian kenapa harus menerima si Zegler ini sebagai pemeran Snow White. Pertama, dia seorang aktris.
kemampuan vokalnya luar biasa. Lagu-lagu yang dibawakannya di film ini pun jadi momen terbaik. Dan ini jadi bukti kalau bakatnya jauh lebih besar daripada kontroversi yang ya sama-sama kita tahu lah. Ya emang sih sayangnya, sebaik apapun dia berusaha, tidak cukup untuk menutupi kelemahan mendasar dalam penceritaan film ini. Snow White versi ini boleh jadi lebih mandiri, tapi apakah karakternya ditulis dengan menarik? Itu pertanyaan lain yang jawabannya tidak terlalu menggembirakan. Gal Gadot ratu jahat atau ratu dialog aneh? Gal Gadot seharusnya bisa jadi sosok yang menakutkan, anggun sebagai ratu jahat. Ya, untuk kalian yang memang mengaguminya. Tapi kenyataannya, aktingnya canggung banget di sini dan terasa kayak audisi pertama kali untuk sebuah film. Setiap dialognya terdengar seperti hasil rekaman ulang yang buru-buru dan ekspresi wajahnya lebih sering membingungkan daripada menakutkan. Ya mungkin bingung kali ya, kenapa aku harus lahir sebagai Israel. Masalah utama dari penampilan Gal Gadot itu intonasinya yang kaku banget, nggak punya bobot emosional. Seharusnya seorang ratu jahat Disney itu punya aura intimidatif yang kuat. Lihat aja gimana Cate Blanchett berperan sebagai Lady Tremaine di Cinderella, atau Angelina Jolie lah sebagai Maleficent. Ya di sini tuh Gal Gadot justru terdengar lebih seperti ngebaca baris naskah. Nggak ngerti lagi ya, padahal film-film sebelumnya tuh bagus-bagus aja dia. Kenapa di sini tuh kayak hancur? Ini makin diperparah lagi dengan penyajian musikalnya. Itu si Gal Gadot dikasih 2 lagu kalau nggak salah ya. Ini bencana mutlak sih. Kekurangan vokalnya bikin lagu-lagu tersebut terasa datar dan tidak punya pesona magis yang diharapkan dari seorang antagonis Disney. Daripada jadi ratu yang elegan dan menakutkan, nih si Gadot ini justru lebih mirip tokoh sinetron yang lagi coba berakting jahat tapi nggak benar-benar tahu gimana caranya jadi jahat. Dan kalau ada satu hal yang bisa disimpulkan dari perannya di sini, ya itu adalah tidak semua aktor yang sukses di film action bisa beralih ke peran drama atau musikal dengan mulus. Dan si Gal Gadot ini mungkin lebih cocok memerankan Wonder Woman aja. Tapi sebagai ratu jahat, nggak usah lah, nggak usah. Kita tuh udah tahu kalau Disney itu sangat-sangat bergantung sama CGI. Tapi di film ini, ketergantungan itu jadi terlalu mencolok. Latar belakang seringkali terasa seperti wallpaper murahan gitu loh. Hewan-hewan hutannya tampak lebih kaku daripada The Lion King. Ada beberapa adegan yang jelas-jelas itu green screen-nya kelihatan dengan pencahayaan yang nggak alami, men. Gimana sih Disney? Studio dengan anggaran miliaran dolar ngasilin efek yang lebih buruk daripada film animasi yang mereka buat seabad lalu lah gitu. Film live action Snow White adalah contoh sempurna dari bagaimana Disney terus memerah dongeng klasik mereka dengan hasil yang semakin buruk. Film ini tuh tidak seburuk beberapa remake lain kayak Pinocchio lah, The Lion King lah. Tapi tetap terasa seperti proyek yang tidak perlu. Ada beberapa hal lain yang bisa dihargai dari film Snow White ini. Yang pertama udah paling jelas, Ziegler tampil mengesankan. Beberapa adegan dirinya itu berhasil menangkap sedikit pesona Disney yang selalu ditunggu-tunggu orang. Beberapa upaya modernisasi ya bisalah diapresiasi, walaupun tidak semuanya setuju. Tapi semua itu tertutup lah oleh CGI yang buruk, cerita yang nggak fokus, acting yang tidak merata. Lalu apakah film ini layak ditonton? Kalau kalian suka melihat bagaimana sebuah remake bisa salah arah dengan spektakuler. Ya, tapi kalau kalian mencari keajaiban Disney yang sesungguhnya, ya mungkin lebih baik kembali menonton versi lawasnya aja kali ya. Gimana kalian setuju dengan review ini? Kalau setuju, like dong videonya. Kalau nggak setuju, dislike juga boleh. Dan jangan lupa juga untuk share pendapat kalian di kolom komentar biar kita bisa sama-sama diskusi bareng-bareng. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Kawan Review biar banyak lagi yang kenal channel ini, biar makin berkembang lagi. Thank you semuanya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Zain pamit. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.